Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kang Endra. Kali ini kita akan coba belajar membuat animasi sederhana dengan menggunakan Scratch di smartphone. Jadi rekan-rekan pastikan bahwa rekan-rekan memiliki kuota internet karena Scratch di smartphone itu hanya bisa versi online dengan menggunakan browser. Jadi silakan buka terlebih dahulu ya untuk aplikasi Google Chrome. Jadi saya sarankan menggunakan web browser Google Chrome. Untuk alamat Scratch-nya itu sendiri yaitu scratch.meet.edu. Jadi pada saat awal, misalkan rekan-rekan belum memiliki akun, silakan dapat membuat akun. Jadi membuat akun hanya satu kali di awal. Silakan bisa sentuh, gabung, atau bergabung dengan yang di pojok kanan atas. Nah sebetulnya di sebelahnya itu ada tombol sign in. Karena ini tidak kelihatan, jadi kita nggak bisa geser ke kanan ke kiri ya. Nah ini kita mulai membuat saja terlebih dahulu. Nah ini merupakan tampilan awal dari Scratch. Silahkan geser ke atas ke bawah. Nah ini untuk sebelah kanan itu ada tutorial ya, ini kita skip aja. Kita close, kita geser dulu dan kita tarik lagi. Nah di pojok kanan atas itu ada join Scratch, itu jika rekan-rekan ingin membuat akun. Kalau sudah memiliki, tinggal klik sign in saja. Misalkan di sini rekan-rekan sudah mempunyai akunnya. Masukkan username atau nama penggunanya, kemudian passwordnya, sampai nanti kita akan login atau sign in di akun masing-masing. Nah, pastikan di pojok kanan itu sudah muncul username. Itu artinya kita sudah berhasil login. Kita geser kembali sebelah kiri. Di sebelah kiri, tampilan dari Scratch itu merupakan blok kode programnya yang akan kita gunakan. Di antara itu ada motion, looks, sounds, dan seterusnya. Nanti sambil kita membuat, saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari kode tersebut. Nah, kemudian di bagian tengah itu yang kosong, itu merupakan script area. Area di mana kita dapat menyusun susunan program yang kita inginkan nanti. Kemudian di kanan atas itu ada kucing, yaitu merupakan halaman stage atau panggungnya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada sprite. Sprite itu merupakan objek yang atau karakter yang kita akan gunakan di pemrograman visual ini. Kemudian untuk backdrops atau latar belakangnya itu bisa kita ganti terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama, misalkan kita akan membuat animasi kucing bermain bola. Rekan-rekan silakan pilih gambar yang sesuai. Misalkan kita akan pilih lapangan. Ini ada soccer 2, mana dia? Kita geser kembali. Nah ini untuk latar belakangnya itu sudah muncul. Untuk menggeser posisi dari objeknya, kita tahan, kemudian kita geser ke bagian yang kita inginkan. Nah untuk sprite ini sendiri kita bisa ubah terlebih dahulu namanya, misalkan cat. Untuk ukurannya, kalau misalkan dirasa terlalu besar, rekan-rekan bisa mengecilkan misalkan menjadi 80. Nah kemudian kita akan mulai mencoba untuk menggerakkan kucing ini. Jadi yang pertama kita coba untuk memilih events when green flag click. Ini artinya kode ini ketika bendera diklik maka dia akan mulai menjalankan susunan programnya. Nah ini merupakan kumpulan kode dari trigger atau pemicu awal dari berjalannya program yang kita buat. Kemudian sekarang kita menuju ke control. Nah nanti selama bendera ditekan, dia akan terus menjalankan kode yang akan kita susun. Nah kita perlu memasukkan terlebih dahulu namanya forever itu atau selamanya. Jadi kode-kode yang ada di dalam forever nanti dia akan dijalankan berulang dari atas ke bawah dan kembali lagi ke atas. Misalkan si kucing kita akan buat
menjadi maju. Nah, ini kita bisa memilih move. Move itu bergerak, misalkan move 10 step, kemudian kita berikan ya untuk animasinya supaya ada jedanya dengan control weight. Nah, kita pilih misalkan jedanya kita kurangi menjadi setengah detik. Nah, kemudian untuk setiap sprite itu dia memiliki gaya. Gaya itu bisa kita lihat di customs. Nah, untuk kucing sendiri itu ada 2 custom ya yang disediakan. Ada custom kaki di depan dan ada custom kaki di tekuk. Nah, ini sebenarnya kita bisa edit, mungkin kita ubah warnanya atau mungkin diganti bentuknya atau gayanya. Itu bisa kita edit di sini sebenarnya. Jadi sementara kita gunakan 2 saja. Nah, kita kembali, kita menuju ke looks. Jadi setelah dia maju dan ada jeda setengah detik, dia akan berganti gaya. Nah, kita pilih next custom. Kemudian nanti setelah dia maju dan menyentuh dinding sebelah kanan, dia akan berbalik arah. Kita perlu menambahkan motion if on edge. Nah, ini jika menyentuh dinding maka dia akan bounce. Bounce itu memantul. Kemana memantulnya? Kita pilih yang set rotation style. Jadi dia akan memantul ke kiri ke kanan. Jika menyentuh dinding kanan, dia akan berubah arah ke kiri dan sebaliknya. Kita coba mainkan. Jadi cara mainkannya ketika bendera hijau ditekan. Nah, kita tekan terlebih dahulu. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kita bisa lihat apakah nanti akan memantul atau berubah arah sebaliknya ketika menyentuh dinding. Oke, sebentar lagi dia sampai. Oke. Jadi dia akan terus beranimasi seperti ini, bolak-balik ke kanan ke kiri selama bendera ditekan. Nah, untuk menghentikannya nanti, rekan-rekan bisa memilih tombol stop. Jadi ada bulatan merah di sebelahnya bendera hijau. Oke, kita tunggu sampai dia berbalik arah. Oke, kita stop terlebih dahulu. Oke, kita akan menambahkan objek lagi satu, yaitu bola. Rekan-rekan silakan pilih ball. Kita pakai yang ini saja. Oke, kemudian kita geser posisinya ada di depan kucing. Untuk ukurannya bisa kita kecilkan lagi, misalkan menjadi 70. Ini disesuaikan dengan objek kita miliki. Nah, kita akan membuat animasi yang sama dengan kucing. Jadi seperti tadi, ketika bendera ditekan, maka selamanya dia akan menjalankan maju, kemudian ada control weight. Ini kita ubah menjadi 0,5. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan next custom juga. Nah, kebetulan kalau bola ini customnya merupakan warna. Dia berubah warna jadi dari kuning, biru, pink, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika menyentuh dinding, ini juga sama. Dia akan memantul dan set rotation style juga. Oke, misalkan setengah detik tadi terlalu cepat ya terlalu lama. Kita kecilkan lagi. Yang kucing juga sama supaya nanti dia cepat sampai. Oke, kita coba mainkan. Nah, jadi seperti ini rekan-rekan. Oke, misalkan sekarang kita ubah programnya bahwa bola itu dia akan bergerak ketika
tersentuh oleh kucing. Nah, kira-kira nanti bagaimana programnya, yang bagian mana kita perlu ubah. Oke, kita tunggu supaya kucingnya dia kembali ke posisi sebelumnya. Oke, kita stop. Oke, yang bola kita geser terlebih dahulu. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah menambahkan satu kode, yaitu dikontrol ketika. Nah, ini berarti kalau ketika itu ada kemungkinan, itu kita bisa pilih yang if ini. Nah, ini kita letakkan selamanya di sini. Ketika, oke, sebentar nih move-nya ketinggalan. Kita ubah lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan if. Jadi ketika nanti bola tersentuh kucing, di sini perlu kita tambahkan juga di tengah if itu, if bla 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 itu masih kosong untuk kondisinya. Jadi kita pilih sensing, touching, ini kita masukkan ke sini. Ya, sama seperti kita masang puzzle ya, kita cari bentuk yang sesuai. Jadi ketika si bola itu menyentuh kucing, maka baru dia akan menjalankan program yang ada di dalam if ini. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini rekan-rekan. Nah, oke, misalkan ini tendangannya terlalu dekat ya. Ini kita ubah move-nya menjadi 20. Kita lihat perbedaannya sekarang. Nah, dia seperti mendribble bola ke kanan, kemudian nanti akan memantul seperti ini. Nah, ini akan terus beranimasi sampai kita menekan tombol stop. Jadi setelah kembali kita tekan stop saja. Nah, demikian rekan-rekan untuk animasinya ini sudah jadi kucing bermain bola. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menyimpan project. Ini kita bisa ganti di bagian judul untitled ini. Misalkan kita ganti dengan nama kucing bermain bola. Kemudian rekan-rekan jangan lupa ya, kita pilih simpan. Di sini ada save now. Atau di sini juga ada. Ya, menu file kemudian save now. Karena Scratch ini dia tidak bisa menyimpan otomatis. Nah, lalu kita bisa membagikan project kita ini kepada orang lain dengan cara menekan share. Di sini ada salin tautan. Kita bisa salin tautan. Nah, tautan ini kita bisa bagikan melalui email atau melalui WhatsApp, sehingga orang lain juga bisa melihat project kita. Baik, sekian tutorial sederhana animasi membuat kucing bermain bola dengan Scratch. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya dengan materi yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.